Untuk hari ini tema yang akan saya bawakan adalah bagaimana kita bisa bangkit dan bersinar. Ya, bangkit dan bersinar, rise and shine. Kalau kita udah bertumbuh, kita harus bangkit dan kita harus memancarkan sinar. Amin. Firman Tuhan akan saya bawakan dalam Yesaya 60, dari Yesaya 60 ayat 1 sampai ke 4. Yesaya 60 ayat 1 sampai dengan yang keempat saya akan bacakan bagi kita semua. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Amin. Dari firman Tuhan ini jelas bahwa panggilan Tuhan, ya, panggilan Tuhan bagi hidup kita, agar di tengah dunia yang penuh dengan kegelapan ini, kita hadir untuk menjadi terang. Kita hadir untuk memancarkan sinar Tuhan. Kita hadir untuk memancarkan kemuliaan Tuhan, sehingga dapat mengusir kegelapan. Kenapa ada kegelapan? Karena terang itu tidak bersinar. Kegelapan ada karena terang itu tidak bersinar. Karena itu setiap pribadi kita, ya, kita adalah anak-anak Tuhan yang diberikan terang. Ya, kita ada terang Yesus, terang Kristus ada dalam diri kita. Karena itu kita jangan simpan terang itu. Kita harus memancarkan sinar. Kita harus memancarkan sinar supaya terang itu nyata. Ya. Di tengah dunia yang gelap, di tengah dunia yang penuh dengan dosa, ya, kita hadir menjadi terang bagi dunia ini. Amin. Mungkin kalau skala dunia terlalu besar, ya, kita mulai dari rumah kita dulu. Di tengah keluarga kita, pancarkan terang itu, ya, sinarkan terang itu, supaya kita menjadi terang bagi keluarga kita. Ya. Suami-suami menjadi terang bagi istri-istrinya. Bagi istrinya hanya satu, ya, nggak boleh dua. Seorang istri menjadi terang bagi suaminya. Orang tua menjadi terang bagi anak-anaknya. Ya. Kakak menjadi terang untuk adiknya. Adik menjadi terang untuk kakaknya. Kita harus memancarkan sinar terang, karena kemuliaan Tuhan, ya, sinar terang Allah ada dalam setiap pribadi kita. Amin. Kalau terang itu ada dalam diri kita, tidak ada lagi perkataan-perkataan negatif. Tidak ada lagi perbuatan-perbuatan negatif. Tidak ada lagi cacian, makian, kebun binatang keluar dari mulut kita. Tetapi ketika terang itu ada dalam diri kita, yang kita katakan adalah perkataan berkat. Perkataan yang memberkati keluarga kita, perkataan yang memberkati anak kita, perkataan yang memberkati suami istri kita, perkataan yang menguatkan, meneguhkan keluarga kita. Jadi kita harus betul-betul menjadi terang. Kita harus bersinar. Di akhir zaman ini, gereja Tuhan harus bangkit. Anak-anak Tuhan harus bangkit, harus memancarkan terangnya. Kenapa? Ya. Karena yang pertama, dunia hari-hari ini adalah dunia yang gelap, dunia yang lemah, banyak tekanan, banyak masalah, ya. Sehingga banyak orang yang rohnya tertidur. Akhirnya dia tidak bisa memancarkan terang, ya. Tetapi firman Tuhan katakan, bangkitlah dan menjadi teranglah, bersinar. Kita harus memancarkan sinar. Kalau hari-hari ini orang memfitnah, mencurangi, menipu kita, ya, berlaku tidak adil, maka itu bukan sesuatu yang mencemaskan atau perlu ditakuti. Karena memang gambaran dunia seperti itu. Kita anak-anak Tuhan siap untuk menghadapi itu.
ada cacian, ada makian, kita dicurangi, kita ditipu. Karena firman Tuhan berkata kegelapan menutupi dunia, kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Artinya memang selama kita hidup di dunia, memang dunia selalu menawarkan kita kegelapan. Tetapi kita anak-anak Tuhan, kita tidak menjadi redup, tetapi kita bangkit dan kita memancarkan sinar Tuhan dalam hidup kita. Amin. Dimanapun kita berada, keluarga kita, pekerjaan kita, ya. Kalau kita diperlakukan tidak adil, lalu kita kecewa, kita marah, maka yang rugi kita sendiri. Kalau kita difitnah, ya, orang berbuat tidak adil sama kita dicurangi, lalu kita menjadi kecewa, kita menjadi marah, kita rugi. Kenapa? Karena memang dunia itu penuh dengan kegelapan. Kita tahu, memang itu yang ditawarkan dunia buat kita. Supaya apa? Supaya kita semakin jauh dari Tuhan. Ya. Setan itu gak suka kalau kita semakin dekat sama Tuhan. Dan pasti dia akan mengintimidasi kita, mengganggu kita, supaya kita jauh dari Tuhan. Karena dunia penuh dengan kegelapan, karena itu kita harus bangkit. Walaupun kita difitnah, kita dihina, kita ditipu, kita dicurangi, kita diremehkan orang mungkin, kita dikucilkan, tetapi kita tidak menjadi kecewa. Karena Alkitab katakan kita anak Tuhan yang ada sinar Tuhan di dalam hidup kita. Justru ketika kita direndahkan, ketika kita diremehkan, maka kita akan bangkit. Kita akan memuliakan nama Tuhan. Kita lebih dari pemenang. Kita tidak menjadi semakin lemah, tetapi kita bangkit menghadapi kegelapan dunia saat ini. Karena itu setiap kita harus bangkit. Kita tahu dunia menawarkan kegelapan, tetapi kita, dalam diri kita ada cahaya Kristus yang tinggal dan menetap dalam hidup kita. Amin. Karena itu kita harus bangkit, bersinar. Ya. Lalu kenapa juga kita harus bangkit bersinar? Karena naluri manusia akhir-akhirnya semakin tumpul. Orang hari-hari ini ada yang pergi ke gereja dengan firman Tuhan, tetapi setelah itu pulang berbuat dosa. Ya. Ketika berbuat dosa, ada orang hari-hari ini yang berbuat dosa rasanya tenang-tenang, kayak gak ada apa-apa, kayak gak ada rasa gak enak, kayak gak ada rasa tertekan. Ya. Berbuat dosa dengan santai, bisa masih santai, ketawa-tawa. Itu artinya apa? Bahwa rohaninya sedang mati, rohaninya tumpul, ya, nalurinya semakin tumpul, tetapi dia nggak sadar bahwa apa yang dia lakukan itu sedang menyakiti hati Tuhan. Kita harus bangkit, ya. Kita tidak boleh menjadi pribadi yang seperti itu. Orang zaman dulu kalau misalnya berbuat dosa, salib dipampang, ya. Ketika orang berbuat dosa ada salib di tembok diturunin. Malu kita ada salib. Tapi orang zaman sekarang sambil berbuat dosa, sambil pakai aksesoris, kalung, salib, santai, enjoy. Ya. Padahal salib ada di dia punya dada, tapi tetap dia berbuat dosa. Artinya apa? Akhir-akhir ini naluri manusia itu semakin tumpul secara rohani. Ya, dia tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar. Dia telah dibutakan oleh kegelapan dunia. Ya. Padahal dia tidak sadar itu dia sedang menyakiti hati Tuhan. Karena itu bagi kita semua, ya, kita harus menjadi pribadi yang bangkit dan menjadi terang, bersinar, pancarkan sinar itu. Ya. Setiap kita itu punya sinar Tuhan. Dalam Yohanes 8 ayat 12 firman Tuhan berkata, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Setiap kita itu punya terang hidup. Firman Tuhan katakan, aku adalah terang dunia, Yesus adalah terang dunia. Ya. Barang siapa mengikuti aku, kita semua adalah pengikut Yesus. Amin. Amin.
Karena itu ketika kita berjalan itu ya dalam kegelapan, kita nggak akan tersesat. Kita tidak akan tersesat berjalan dalam dunia yang gelap ini, dunia yang penuh dengan dosa. Ya, tetapi kita memiliki terang dalam hidup. Sekarang pertanyaannya, apakah kita sudah memancarkan sinar dari terang yang ada dalam diri kita atau belum? Orang bisa memancarkan sinar, orang bisa merasakan terang kita kalau kita bisa memancarkan sinar itu. Kalau kita hanya simpan aja di dalam saku, orang tidak akan bisa merasakan itu. Bagaimana kita bisa memancarkan sinar terang yang ada dalam diri kita? Kuncinya adalah lakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Kita harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam hidup kita. Orang akan melihat perkataan kita, orang akan melihat perbuatan kita, orang akan melihat apa pemikiran kita. Dan kalau kita tidak melakukan firman Tuhan dalam hidup kita, akhirnya orang akan meremehkan kita. Percuma selalu di gereja. Lu di gereja sama saja. Lu tetap mabuk-mabuk setiap hari. Perkataan tetap penuh dengan makian. Ya. Perkataan penuh dengan negatif. Kebun binatang keluar semua. Minta maaf. Tetapi kita adalah anak-anak Tuhan yang berbeda. Amin. Setiap kita adalah pribadi yang berbeda. Karena ada terang Tuhan dalam hidup kita. Karena ada cahaya Tuhan dalam hidup kita. Sehingga ketika kita melangkah, ya, kita mempermuliakan nama Tuhan dalam hidup kita. Ya. Kita tahun yang bertumbuh, kita tahun yang berbuah. Kita harus bangkit dan kita harus bersinar. Ya. Dunia saat ini sedang diliputi dengan kekelaman. Ya. Dulu orang berdosa lihat pendeta itu takut. Ya. Sekarang pendeta yang takut lihat jemaatnya berdosa. Takut nanti kalau ditegur tersinggung, dia nggak datang lagi ke gereja. Ya. Kita harus lihat keadaan zaman ini sekarang tidak baik-baik aja. Dunia sekarang sedang tidak baik-baik aja. Ya. Kita jangan sama mengikuti gelapnya dunia. Tetapi firman Tuhan katakan terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Artinya kita tidak perlu takut akan kegelapan dunia. Kita tidak perlu takut ya, dunia yang penuh dengan dosa ini. Tetapi kita hadir di tengah-tengah mereka. Kita memancarkan sinar menjadi terang bagi hidup mereka. Orang boleh mereka-rekakan yang jahat kepada kita, ya. Tetapi kita percaya dengan iman Allah akan bertanggung jawab untuk memberikan yang terbaik bagi hidup kita. Biarin aja dunia mau mereka-rekakan yang jahat buat kita. Ya, mungkin orang mau menurunkan kita dari jabatan kita. Orang mau menjelekkan nama kita di depan pimpinan. Orang mau menjelekkan kita di depan orang lain, tetangga kita, keluarga kita mungkin. Ya, itu cara kerja dunia. Tetapi kita percaya ketika kita berjalan sama Tuhan, Tuhanlah yang akan membela kita. Ya. Dan kita akan menjadi terang dimanapun kita berada. Kita akan mampu memancarkan terang. Ya. Jadi kita harus bangkit hari-hari ini. Kita harus bangkit. Kita sebagai manusia punya tanggung jawab untuk bangkit. Karena kita percaya roh yang ada dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Bangkit. Yang mulai suam-suam kuku rasanya ke gereja juga, mau pi ke sondea, mau berdoa juga, mau pi ke sondea, mau doa ke sondea. Ya. Yang rasanya suam-suam kuku saat ini, ayo bangkitkan kembali imanmu, bangkitkan kembali rohmu di hadapan Tuhan. Ya. Kita sama-sama maju, kita sama-sama bertumbuh. Kita harus percaya ketika kita menerima lawatan Tuhan, maka roh kita akan bangkit. Kebangkitan rohani bukan keadaan, tetapi sebuah keputusan kita. Sama seperti kita jatuh, mau berdiri atau enggak, itu pilihan kita. Bukan bisa atau enggak. Ya. Sama seperti keadaan kita saat ini.
Bangkit atau tidak, itu pilihan kita. Kalau kita mau sama seperti hidup dunia saat-saat ini, kita akan terus dalam kondisi itu. Tetapi kalau kita memutuskan untuk bangkit di dalam Tuhan, ya, maka kita akan bangkit. Roh kita akan hidup menyala-nyala bagi Tuhan. Melakukan pelayanan menyala-nyala bagi Tuhan. Beribadah menyala-nyala. Bersekutu, mencari wajah Tuhan menyala-nyala. Ya, karena kita harus bangkit. Nah, kita bangkit dari apa saja? Yang pertama, kita bangkit dari rasa bersalah. Seringkali orang saat ini, ya, dia terintimidasi oleh rasa bersalah. Dia terintimidasi bahwa dia ini orang yang gak layak. Dia mau ke gereja pun akhirnya malu karena betanya orang yang berdosa, betanya gak layak. Gereja bukan tempat hanya untuk orang-orang kudus, ya. Tetapi di gereja kita harus saling menguatkan, meneguhkan setiap orang. Jadi kita harus menerima juga mereka. Pekerjaan iblis itu selalu mengintimidasi. Pekerjaan iblis itu selalu membuat kita tertekan. Akhirnya kita selalu merasa, kita rasa bersalah. Ya, kita akhirnya rasa bersalah terus. Tetapi saya ingin katakan bahwa hari ini kita harus bangkit dari rasa bersalah kita. Ya, mungkin kita rasa bersalah di masa lalu, kita harus bangkit. Karena kita tahu, kita sadar bahwa Yesus telah menyucikan kita melalui tubuhnya, darah dan tubuh Yesus. Kita jangan lagi merasa minder, jangan lagi rasa bersalah. Kita harus bangkit dari masa lalu kita. Kita harus bangkit dari trauma kita. Mungkin kita ada trauma di masa lalu, ya. Kita trauma memiliki hubungan. Kita trauma untuk bekerja. Mungkin ketika kita mendapat bos yang tidak baik. Kita trauma untuk memiliki pacar, berpacaran. Atau kita trauma untuk menikah bahkan. Karena ketika mungkin kita ada pernah gagal dalam pernikahan, ya, kita nggak perlu takut, kita nggak perlu ragu, kita harus bangkit. Ya. Ada orang yang takut bekerja, takut bisnis karena pernah gagal. Ada orang yang takut maju, takut bertindak karena takut gagal. Tetapi kita percaya, ketika kita di dalam Tuhan, ketika kita mampu melepaskan trauma-trauma masa lalu kita, maka kita akan maju. Ada pemulihan bagi hidup kita. Kita akan terus melangkah ke depan, ya. Kita tidak lagi trauma. Walaupun mungkin dulu kita pernah gagal, ya. Tetapi kita jangan terlalu luput dengan kegagalan itu. Kita jangan merasa bahwa ketika kita gagal itu udah akhir dari segalanya. Bangkit di dalam Tuhan. Kegagalan itu menjadi acuan kita untuk melihat kemenangan demi kemenangan di depan kita. Kalau kita berhenti sampai di situ, kita gak akan bisa melihat janji-janji Tuhan yang besar bagi hidup kita. Kalau kita akhirnya hanya berhenti ketika kita gagal, kita berhenti sampai di situ. Bangkit. Kita harus bangkit dari ketidakmampuan. Ya. Orang Kristen itu bukan orang yang biasa-biasa. Amin. Orang Kristen itu bukan orang yang biasa-biasa yang sama seperti orang dunia. Itu orang yang next level. Levelnya beda dengan orang dunia. Kalau orang dunia penuh dengan cacian, makian, tersinggung, emosi, amarah, orang Kristen beda. Kalau orang dunia boleh bilang, kalau lu baik sama beta bisa jauh lebih baik dari lu. Tapi kalau lu jahat sama beta, apa? Orang dunia bilang, beta bisa lebih jahat dari lu. Itu orang dunia. Tapi kalau kita anak-anak Tuhan beda. Orang baik sama kita, kita baik. Orang jahat sama kita, kita tetap baik. Kita tetap doakan mereka. Kita tidak menyimpan itu sebagai amarah. Kita tidak menyimpan itu sebagai dendam. Mungkin orang berpikir, gue bilangnya omong, saya itu gampang. Coba pas lakuin. Beta seringkali beberapa kali dengan Assyria, ya,
Kalau ada orang mulai ngomongin, beta bilang, biar mereka yang rugi. Kok kita masih bisa menikmati hidup? Kita masih bisa tenang-tenang. Kenapa kita harus mikirin orang ngomong apa dengan kita? Membuat kita akhirnya nggak bisa tidur. Yang rugi siapa? Kita sendiri. Ya, kita bilang dia, biar itu urusan dia pribadi sama Tuhan. Yang tahu diri kita, yang tahu pribadi kita, yang tahu hati kita, itu hanya kita sama Tuhan. Amin. Karena itu kenapa harus kita tersinggung kalau orang ngomong kita? Kita merasa kecil hati kalau orang meremehkan kita. Kita merasa emosi, amarah, dendam ketika orang ngomongin kita. Gak penting. Ya, saya katakan kita orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan adalah orang yang berbeda dengan orang dunia. Amin. Kita adalah orang yang next level. Kalau levelnya orang dunia hanya di sini, kita di sini. Amin. Kita beda. Gak sama. Ya. Jadi orang Kristen itu harus bangkit dari mental yang biasa-biasa. Beta ini kan orang biasa. Ya. Beta ini gak bisa. Beta kan cuma begini sah. Ya. Orang Kristen itu adalah orang yang luar biasa. Amin. Karena apa? Karena orang Kristen berjalan bersama Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Kalau kita merasa biasa-biasa aja, kalau kita merasa kita nggak bisa ini itu artinya kita masih melihat menggunakan kekuatan kita sendiri. Tolak ukurnya adalah diri kita sendiri. Tetapi kalau kita berpegang teguh sama Tuhan, tolak ukur kita adalah Tuhan kita, ya, yang punya segalanya. Maka kita katakan kita ini adalah orang yang luar biasa. Sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam Tuhan. Bagi orang dunia nggak mungkin, tetapi bagi Tuhan itu semua menjadi mungkin. Amin. Karena itu kita orang Kristen, kita bukan orang yang biasa-biasa, bangkit next level, menjadi contoh. Kalau orang lain semangatnya cuma 1 kali, kita 10 kali. Kalau orang lain mau sukacitanya hanya 1-2 kali, kita 10 kali, 100 kali lebih. Karena ada Tuhan di dalam kita. Dan kita harus memancarkan terang kita. Ya, hari ini siapapun kita, jangan kita punya mental yang biasa-biasa. Jangan pernah puas menjadi orang yang biasa-biasa. Kita harus menjadi orang yang luar biasa. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Amin. Kita harus berubah, bangkit. Ya, kalau kita hidup takut di dalam Tuhan, apapun yang tidak kita lihat, tidak kita pernah dengar, ya, dengan iman kita percaya, ya dan amin dalam hidup kita. Percaya, bangkit. Dan kita harus menjadi terang, memancarkan sinar, bersinar bagi dunia. Jadi bukan hanya bangkit, tetapi kita juga harus menjadi terang. Jadi kita bangkit, mari pancarkan sinar kita. Jangan simpan sinar kita. Jangan simpan itu cahayanya dalam satu saja. Pancarkan sinar itu. Pancarkan terang itu. Ya. Supaya orang dapat merasakan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Dan kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Sekarang ini banyak orang yang hidup dalam kegelapan. Mari kita rangkul. Ketika yang merasa letih, lesu, mari kita rangkul. Pancarkan sinar kita. Pancarkan kasih Tuhan, pancarkan kebaikan Tuhan, pancarkan kemuliaan Tuhan bagi dia. Supaya dia juga dapat merasakan cahaya Tuhan dalam hidupnya. Dia tidak lagi menjadi pribadi yang lemah, ya. Dia tidak lagi menjadi pribadi yang merasa terpuruk. Tetapi ia juga mampu bangkit karena kita memancarkan cahaya itu di tengah kegelapan hidupnya. Amin. Kita harus bangkit, memancarkan terang. Kita butuh Roh Kudus. Kita memancarkan terang, kita butuh Roh Kudus dalam hidup kita. Ya. Roh Kudus akan membantu kita, membimbing kita supaya kita dapat memancarkan terang. Mengingatkan kita ketika kita mulai merasa lemah, ya, ketika kita mulai merasa mungkin kita gak bisa. Roh Kudus ada dalam hidup kita, membangkitkan kembali iman kita, membangkitkan kembali roh kita, dan kita mampu memancarkan terang bagi sekeliling kita. Amin. Sekarang kita lihat dalam diri kita bagaimana, ya.
Apakah kita sudah menjadi terang atau belum? Menjadi terang bagi keluarga kita, menjadi terang bagi anak-anak kita, menjadi terang di tempat kerja kita, menjadi terang di tempat studi kita. Menjadi terang artinya kita harus hidup berdampak, membawa terang, membawa pengaruh bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Siapapun kita, ya, kita perlu terang Tuhan. Kita perlu Roh Kudus dalam hidup kita. Jadi orang tua, orang muda, ya, anak-anak, kita semua ada terang Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari kita pancarkan terang itu, bangkit, bersinar, ya, pancarkan terang itu. Maka kita percaya bersama Tuhan hidup kita menjadi berkah bagi banyak orang. Amin. Tahun ini kita tahun yang bertumbuh dan berbuah. Ada kita mau bangkit dan kita mau bersinar, memancarkan terang kita untuk kita dapat memberkati sekeliling kita. Amin. Dimulai dari keluarga kita, lalu ke tempat kerja kita, baru keluar, sampai semua orang dapat melihat bahwa kita adalah bukan pribadi yang biasa. Kita adalah pribadi yang berbeda. Kita adalah orang-orang yang next level di mata dunia. Amin. Demikian firman Tuhan. Kiranya kita diberkati firman Tuhan pada pagi ini.